Jadi ada satu experience yang baru yang ini kemudian akan dialami oleh pengunjung Musperin gitu. Sehingga kalau kita kembali kepada satu konteks tanah air Hayati itu, tanah dan alam memang tidak pernah terpisahkan gitu. Manusia hidup dan membangun kultur di antaranya, dan produk kulturalnya adalah kesenian. Dan seni media hidup di zaman ini yang kemudian menjadi catatan atas zamannya. Ada yang berbeda dari suasana di Museum Perkebunan Indonesia di Jalan Brigjen Katamso Medan baru-baru ini. Sejumlah artefak dan koleksi benda budaya mengenai kekayaan perkebunan di Indonesia terlihat disajikan lebih atraktif. Dinding berisikan informasi mengenai tembakau deli, kopi, teh, coklat, sawit, dan produk perkebunan lain yang menjadi komoditas andalan Indonesia, dilengkapi dengan kotak berisi buah kopi, teh, coklat, sawit, dan corong untuk pengunjung dapat merasakan aromanya. Ini adalah seni media, sebuah konsep baru di dunia pameran sejarah yang memadukan informasi dan seni dalam penyajiannya ke masyarakat. Kurator seni dari Yogyakarta, Ignatia Nilu, dihadirkan untuk melakukan kurasi pada konsep dan penataan artefak perkebunan Indonesia pada pameran bertajuk Jejak Tanam tersebut. Menurut saya ini cukup unik dan langka ya kalau di Indonesia gitu. Seni media baru ini mungkin sudah cukup lama praktiknya di dunia, tapi mungkin di Indonesia kurang lebih baru 5 tahun nih ya, kemudian menjadi cukup populis. Dan terutama pemerintah itu melihat bahwa ini bisa jadi satu medium yang punya relasi yang dekat dengan masyarakat hari ini gitu. Dan secara konsep sebenarnya saya mengeksplorasi dari apa yang sudah ada di museum ini sendiri gitu. Jika museum ini adalah sebuah repositori atau sebuah pusat data dan kekayaan informasinya sangat kaya, saya mencoba untuk membacanya dalam sebuah konteks yang kita sebut sebagai jejak tanam, tanah air, Hayati gitu. Lebih kurang 35 orang seniman dari Medan dan Yogyakarta menghadirkan seni instalasi yang mengantarkan aroma, suara, rasa, sehingga mampu membawa pengunjung merasakan apa yang terjadi di perkebunan pada masa lalu. Komikus Medan, Koko Henry Lubis misalnya, menghidupkan kembali narasi komik klasik karya komikus Masdar dari era 1960-an dengan metode audio. Komik ini mengangkat kisah Sarinten, buruh perempuan Jawa di perkebunan tembakau deli, yang hidupnya menjadi gambaran kondisi perempuan dalam sejarah agraris kolonial. Tidak kalah menarik karya berjudul Suara dan Jejak Tubuh, Ode untuk Perempuan Tembakau dari Tengku Johan Arifin. Seni instalasi interaktif ini menggunakan bambu sebagai struktur utama dan berbagai media multisensori. Saat gundukan karung tembakau disentuh, muncul suara-suara seperti perbincangan dan nyanyian perempuan buruh perkebunan tembakau deli saat bekerja. Museum Perkebunan Indonesia bekerja sama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menghadirkan seni media ini di Medan. Direktur Eksekutif Museum Perkebunan Indonesia, Sri Hartini, memberikan keleluasaan kepada para seniman untuk mengekspresikan karya-karyanya sepanjang tidak mengubah narasi yang ada di museum. Seni media baru ini menurutnya satu langkah maju bagi museum untuk memamerkan benda-benda mati secara lebih atraktif dan modern. Menurut saya memang sebuah museum itu ya seperti tadi gitu, seperti ini gitu. Ada satu kolaborasi antara arsip-arsip, artefak-artefak yang dipunya itu ditampilkan dalam bentuk yang lebih ekspresif ya, informatif dengan menggunakan, sekarang ini kan lagi tren memang seni media baru gitu, dan itu menjadi menurut saya lebih interaktif dan disukai oleh anak-anak muda. Sehingga pesan-pesan kita kepada generasi muda itu tersampaikan. Selain koleksi benda bersejarah yang berkonsep seni media, Museum Perkebunan juga menghadirkan pertunjukan video mapping. Bangunan gedung museum berusia 109 tahun yang dulunya digunakan sebagai rumah tinggal Direktur Algemene Proftation de Afros, juga sebagai pusat penelitian karet di pantai timur Sumatera pada masa lalu, penuh dengan cahaya dari video yang khusus didesain membentuk bangunan tua tersebut.
Pertunjukan di dinding gedung berukuran 6 kali 5 meter ini adalah teknik proyeksi yang mengubah permukaan objek fisik seperti gedung atau benda 3D menjadi layar visual yang dinamis dan interaktif dengan video atau gambar. Lebih kurang 6 kelompok anak muda Kota Medan ditambah pegiat video mapping dari Yogyakarta bernama Fayala menampilkan karya video mapping tentang sejarah perkebunan yang memukau ratusan pengunjung di halaman museum. Sebelum menampilkan karya seni media melalui pameran, para seniman muda Kota Medan ini telah mengikuti pelatihan di Museum Perkebunan selama 3 hari. Pelatihan ini memberikan perspektif baru bagi anak muda dan pegiat seni budaya Kota Medan tentang kreativitas mengonsep seni media pada artefak sejarah agar pengetahuan tentang masa lalu tetap menarik. Video mapping itu menurut saya visual yang sangat menarik ya Kak ya. Apalagi ditembakkan ke gedung, membuat gedung itu jadi hidup ya, bernyawa, berinteraksi dengan kita yang menonton pun jadi terpukau ya, dengan warna-warna, lighting, suara, kayak kita nonton di bioskop. Wah, ambiennya luar biasa, apalagi dengan efek-efek 3D, manipulasi, depth, kedalaman, itu membuat penonton jadi terpukau dan terpancing. Seni media menjadi upaya bagi Museum Perkebunan Indonesia dalam menghadirkan wajah museum yang atraktif bagi generasi muda. Pemanfaatan teknologi digital yang cerdas akan menjadi pilar menjaga sejarah dan budaya agar tetap selaras mendampingi kemajuan zaman. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan DAI TV di platform DAI Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Winnie Nenggolan pamit. Sampai jumpa.